Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan pertama, yaitu pengenalan RPL dan IRP di mata praktikum Rekayasa Perangkat Lunak 2 oleh saya, PJ Rengganis, dan nanti saya memegang kelas 4IA 19 dan 4IA 22 ya. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan terlebih dahulu, untuk RPL 2 ini kita tidak butuh aplikasi apapun yang perlu diinstal. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah aplikasi yang pernah kalian bikin sebelumnya, baik itu saat penulisan ilmiah atau PI, ataupun saat kalian melakukan praktikum yang sebelumnya sudah kalian jalani. Misalnya PWeb gitu kan, ada aplikasi sendiri pun misalnya kalian mau coba dibuat RPL-nya gitu kan, itu juga boleh. Jadi kalian juga boleh buat aplikasi sendiri gitu kan. Intinya bebas, tergantung kalian. Lalu untuk tambahan, jika RPL yang akan kita pelajari ini, dia mengacu ke sistem IRP-nya juga. Entah nanti human resource, sales, and processing, nanti bakalan saya jelaskan lebih lanjut. Selama itu masih dalam lingkup sistem IRP, nanti bakalan kita pelajari. Dan per mahasiswa sistemnya beda-beda, harus beda ya. Temanya sama, nggak apa-apa, tapi sistemnya beda-beda gitu. Misalnya yang satu bikin sistem apa, yang satu apa, itu jangan sampai ada satu sistem yang sama atau satu aplikasi yang sama. Nggak mungkin juga kalian penulisan ilmiah kerja kelompok gitu, misalnya gitu. Ya, nanti bahkan untuk ujian itu kalian bakalan bikin project IRP dan itu boleh aplikasi, boleh web, makanya jadi untuk platform itu bebas tergantung kalian gitu. Ya. Selama masih termasuk sistem IRP ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bahas apa itu RPL, IRP gitu kan. Mungkin kalian bingung, tadi udah terlanjur disebut keywordnya gitu ya. Ya udah nih, sekarang coba saya jelaskan. Pertama, definisinya dulu. Tadi RPL itu apa? Bisa dilihat di sini. RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak adalah proses membuat perangkat lunak dan kita tuh akan menggunakan kaidah atau prinsip rekayasa agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Intinya, hasilnya itu adalah semua yang diinginkan user gitu. Jadi, kita buat ini untuk menyenangkan user juga ibaratnya. Jadi, kita akan membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan dari yang user inginkan gitu kan. Tujuannya apa kita bikin ini? Agar ekonomis nih, bisa dilihat di sini, biar efisien, ekonomis gitu. Jadi, efektif gitu. Kita saat membangun aplikasi, membangun sistem itu tidak ada yang disia-siakan karena kita sudah planning terlebih dahulu, sudah merancang terlebih dahulu. Makanya di sini rekayasa perangkat lunak gitu. Dan yang kita buat itu, perangkat lunaknya itu harus memenuhi apa yang diinginkan oleh user, bukan yang diinginkan developer saja gitu. Jadi bukan yang kita mau, programmer mau, tapi harus usernya gitu. Dan ini ada aspek handal dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau kalian masih ingat materi RPL 1, sudah belajar ya pastinya ya. Di situ kan ada materi tentang SDLC atau waterfall atau apa banyak gitu kan. Dan di sini contohnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama itu adalah SDLC misalnya pada saat maintenance. Jadi nggak mungkin kita membangun aplikasi atau sistem itu dalam jangka waktu paling cepat gitu kan, itu kan rugi ya. Kita udah rencana, udah melakukan banyak step gitu untuk menyelesaikan itu, membangun itu, tapi udah nggak update tahunnya buat kedepannya. Makanya ini di sini gunanya RPL tuh di situ gitu. Lanjut, manfaat. Tadi udah disinggung juga sebenarnya untuk manfaat ya. Intinya kita akan membuat sesuatu dengan kebutuhan yang sesuai dengan yang user mau gitu kan. Dan harus dapat digunakan dan beroperasi dengan benar, memberikan manfaat tentunya, efisien, tepat waktu, jangan sampai platformnya baru jadi, sistemnya baru jadi, padahal sudah terlanjur ketinggalan zaman gitu.
Misalnya ada contoh sistem yang bikin gamenya misalnya bikin game di PlayStation gitu kan. Taunya zaman sekarang udah nggak zaman. Ternyata orang lebih main di PC misalnya gitu. Itu kan rugi besar ibaratnya perusahaannya. Jadi kita jangan sampai mengalami itu gitu. Jadi saat sudah diserahkan ke pemakai, ke usernya, terus sampai instalasi bahkan atau nanti pengembangannya secara incrementnya itu harus sudah tepat gitu, tepat waktu, jangan sampai telat gitu. Terus setiap tahap pekerjaan harus terjamin juga kualitasnya, karena ini gunanya kita merancang gitu, jangan sampai kita sudah merancang, sudah planning, tapi ternyata masih belum terjamin juga kualitasnya kan sayang banget. Dan nanti juga kan ada tahap di SDLC juga kan ada tahap testing gitu kan. Sebenarnya bukan cuman testing ya, bukan cuman menguji saja, tapi kita juga wajib membuat dokumentasi gitu. Mungkin kalau kalian saat bikin program atau aplikasi atau website itu udah pada males nggak sih kayak kita bikin udah gitu kan. Yang penting jalan gitu. Padahal pentingnya dokumentasi juga ya ini juga harus dilakukan gitu. Jadi saat kedepannya ada misalnya perusahaannya mau migrasi sistem, mau ganti platform atau ada apa gitu kan, bisa kita lihat gitu dokumentasinya biar bisa diubah lagi gitu. Jadi saat nanti kalau misalnya kalian menjual aplikasi kalian itu jangan lupa buat dokumentasinya. Kalau nggak laku gitu ibarat cuma sekali udah aja gitu kan. Kalau ada dokumentasinya kan pasti perusahaan juga lebih lirik gitu karena mereka kan mikir untuk kedepannya juga gitu. Dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ada verifikasi dan validasi juga. Oke, itu untuk definisi dan manfaat RPL. Next, ada kita sekarang masuk ke ERP-nya, yaitu Enterprise Resource Planning. Apakah ini? Ini tuh adalah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Intinya, pada perusahaan itu kan pasti banyak divisinya, banyak unitnya gitu kan. Makanya kita perlu merencanakan bagaimana nanti sumber daya perusahaan tersebut agar saling terintegrasi satu sama lain. Karena komunikasi itu kan hal yang paling penting ya nggak? Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak komunikasi satu sama lain, pasti ada miskom gitu ibaratnya. Dan jangan sampai miskom atau kesalahan human error ini terjadi di perusahaan yang ya perusahaan kita gitu kan. Karena itu kan akan merugikan tentunya. Makanya di sini kita akan membangun ERP juga ibaratnya. Bertindak untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis. Dan contohnya tuh banyak, entah pas kegiatan publikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Ya ini pekerjanya ibaratnya, karyawannya. Lanjut di sini ada bagan. Di sini, bentar saya zoom. Oke, misalnya ada contoh divisi pada perusahaan, ada pembeliannya, ada sistem inventory, sistem keuangan, penjualan, kan banyak ya, tergantung perusahaannya. Jadi untuk materi ini, buat kalian yang misalnya kesulitan eh, harus, misalnya kalian butuh belajar sesuatu yang saklek gitu, yang A ya A gitu, B ya B. Ini kalian harus lebih ekstra belajar lagi, karena untuk materi ini, RPL 2 ini kan ibaratnya konsep ya kan. Ini tuh konsep kita, cara kita berpikir, merancang gitu kan. Jadi ini harus kalian ibaratnya adaptasikan gitu, harus sesuai dengan lingkungannya, perusahaannya. Jadi nggak bisa kita, Kak saya mau udah gini misalnya udah jadi nih satu gitu kan, SRS-nya nanti saya jelaskan SRS itu apa. Tapi kalian juga harus pastikan itu tuh cocok untuk perusahaan yang kalian tuju gitu. Jadi buat kalian yang belajar misalnya dari template langsung itu aja gitu, tok gitu kan, itu agak harus belajar lagi karena nggak kayak gitu. Kita harus juga mikirin lebih jauh lagi gitu ibaratnya gitu. Karena bahkan divisi tiap perusahaan aja kan beda-beda. Ukuran perusahaan beda-beda, cara berpikir mereka atau cara sistem kerja mereka juga berbeda gitu. Ya. Next, dalam penerapannya, ERP memberikan pandangan ya ini udah
Oke, ya intinya untuk mengatur antara beberapa pengguna antar divisinya gitu. Sehingga pada rantai bisnis mereka semua berjalan lancar kan itu tujuannya. Di sini ada contoh ERP. Contoh ERP balik lagi tadi ya, tergantung perusahaan, ada banyak. Tapi biasanya setidaknya perusahaan tuh pasti punya ini gitu. Pasti punya sales order processing misalnya. Ini untuk penjualan, modul penjualan. Misalnya kita bikin sistem penjualannya, entah itu mengatur pesanan, jadwalan pesanan, pengiriman, faktur gitu kan. Itu untuk penjualan, processing untuk pembeliannya, misalnya calon pemasoknya atau distributornya siapa saja, negosiasi harga, pembelian, penagihan, dan lain-lain. Ada production planning juga. Jadi di sini untuk mengoptimalkan kapasitas produksi suku cadang ya bisa kalian baca ya. Financial accounting pasti ini ada dan human resources gitu kan. Ini yang tadi saya bilang karyawannya ibaratnya. Misalnya ya kan tiap perusahaan pasti ada HRD-nya nggak sih? Ada HR-nya gitu kan. Di sini misalnya kontaknya atau ya biodatanya lah ibaratnya informasi dari si pekerjanya, detail gaji dan kehadiran biasanya mereka saling berkaitan karena kan gaji berdasarkan kehadiran dari karyawan itu sendiri gitu kan. Evaluasi kinerja dan promosi. Untuk manfaat ERP, tadi dia akan menyederhanakan proses untuk mengendalikan dan memantau proses bisnis. Jadi dari sesuatu yang besar bisa kita lihat lagi rantai bisnisnya agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain, gak ada miskom, terus semua jadi lancar lah ibaratnya. Dan kita juga untuk masuk materi ERP ini tuh bakalan dekat sama namanya estimasi. Kita melakukan prediksi, membuat prediksi gitu kan, tentang entah waktunya berapa lama, harga, biaya gitu kan. Jadi untuk ERP ini kita akan bisa membuat prediksi untuk perusahaan itu sendiri juga. Sehingga nanti bisa dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, untuk ini, keputusan ini tuh sebenarnya nanti masuk lagi ke kalau kalian dapat nggak? Jadi ada namanya DSS, ya, Decision Support System, ya kan? Jadi ada sistem di mana sistem tersebut bisa menunjang, mendukung keputusan kita gitu kan. Jadi selain kita membuat prediksi, nanti ada sistem yang bisa melihat keputusan yang tepat tuh harusnya apa gitu. Dan jadinya gunanya apa? Agar keputusan yang kita ambil bukan secara subjektif gitu, bukan secara ya maunya kita, nggak terkontaminasi dengan keinginan kita doang gitu ibaratnya. Jadi kita bakalan bisa melihat suatu hal dengan secara objektif by system gitu. Itu nanti jadi lanjutan materi kemarin kalian belajar RPL 1, bahkan nanti RPL 2, itu kalian bisa next-nya bisa membuat sistem penunjang keputusan yang biasanya dipakai di tingkat manajerial. Jadi kalau kalian misalnya ibarat sudah kerja di sebuah perusahaan di yang jabatan mana gitu udah tinggi gitu kan, biasanya mereka membuat SPK, sistem penunjang keputusan pada perusahaan itu. Jadi misalnya buat HR memilih karyawan gitu kan, calon karyawan misalnya. Mereka memakai SPK, jadi nggak feeling HRD atau orang dalam gitu kan ibaratnya, tapi ada sistemnya beneran gitu. Terus untuk manfaat ERP juga fungsi otomatisasi. Jadi agar aliran informasi tadi ya untuk komunikasi tadi dapat disalurkan dengan benar. Biar lebih sederhana tapi tetap tepat sasaran gitu. Dan kita juga dengan ERP bisa menyatukan banyak unit tadi dari berbagai divisi yang ujungnya agar terintegrasi dengan baik gitu ya. Oke, terus ini mau saya cuma nunjukin sekilas kalau ada yang lupa SDLC misalnya. Biasanya kan yang optimal tuh SDLC. Tapi tergantung ya, balik lagi ke sistem apa yang kalian buat gitu. Kalian harus merencanakan lagi kan untuk proses pembuatannya yang mana yang paling cocok gitu untuk sistem kalian. Misalnya di sini analisis, design, implementation, testing, deployment, maintenance. Biasanya gini gini aja sih. Terus lanjut lagi, ini ada contoh SRS, Software Requirement Specification. Jadi kan kita udah bahas tadi ERP gitu kan, FPL, ERP gitu. Nanti hasilnya tuh kita akan membuat Software Requirement Specification atau spesifikasi
eh, kebutuhan perangkat lunak gitu. SKPL berarti ya. Tadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu sendiri gitu. Di sini ada template, ini punya Kak Ulfa ya. Tapi saya juga ada contoh template, terserah kalian nanti mau pakai yang mana, nanti bakalan saya berikan juga yang ini buat kalian ya referensi saja buat belajar. Biasanya sih template-nya, maksudnya tuh apa saja yang dicantumkan itu tergantung kan tadi saya bilang tergantung sistemnya ya. Kalau misalnya yang saya pernah buat itu biasanya pendahuluan, enggak dong, cover dulu ya, cover dulu. Seenggaknya cover, jadi nanti kalian bikin laporan akhir pun harus ada cover nih kayak gini ya. Jadi harus cover dulu pastinya gitu. Jadi jangan kalian tulis covernya nama laporan akhir, ini nggak usah, kalian langsung aja bikin cover kayak gini nggak apa-apa ya. Terus pendahuluan. Pendahuluan di sini tuh deskripsi apa yang kita buat gitu. Misalnya ada tujuannya, ruang lingkup, istilah, akronim dan singkatan dari apa saja yang kita gunakan di dalam sistem kita gitu. Terus referensinya. Jadi pasti setiap pembuatan SRS itu harus kita cantumkan kita mau memakai referensinya apa gitu. Terus tinjauan bagian dokumen berikutnya yaitu ya lanjutannya lagi nextnya yaitu deskripsi umum. Tadi deskripsi itu kalian bisa jelaskan perspektif produk misalnya kenapa kalian membuat produk itu, fungsi dari produknya gitu kan, untuk apa. Lalu di situ bisa kalian jelaskan ada apa aja dalam sistem kalian gitu. Misalnya di sini yang saya pernah buat itu ada login gitu kan, ekskulnya apa, organisasinya, dan itu bisa kalian sertakan UML-nya gitu, bisa kalian sertakan diagramnya gitu. Lalu karakteristik usernya, batasan umumnya, batasan dari sistem kita sampai mana saja, lalu asumsi dan ketergantungan gitu. Jadi ini ibaratnya untuk asumsi sih lebih ke nanti kita harus kan tadi kita membuat prediksi kan, kira-kira siapa yang make gitu, akan bagaimana sistemnya gitu. Jadi untuk materi ini ya kita bakalan lebih sering ya berpikir gitu, ibaratnya kita merencanakan sesuatu, nanti kira-kira gimana sih, bakalan banyak pertanyaan yang terbentuk yang bisa jadi pedoman kalian juga. Nextnya itu ada deskripsi rinci kebutuhannya. Ini tergantung ya, nggak kayak gini, nggak harus kebutuhan interface eksternalnya gimana, fungsional, performa, atau ini nggak harus. Ini tergantung balik lagi ke sistem kalian. Biasanya paling ya fungsional, non-fungsional, terus kebutuhan perangkat lunaknya, softwarenya, dan kebutuhan perangkat kerasnya jika ada gitu kan, hardwarenya. Jadi untuk deskripsi rinci ya ini kan balik lagi ke sistem kalian gitu kan. Jadi nanti ini di-adjust lagi aja gitu kan. Biasanya begini, atau ya nanti yang Kak Ulfa juga boleh. Kalian juga bisa searching SRS itu kayak gimana aja isinya biasanya gitu ya. Paling gitu sih. Oh sama ini nih. Next. Oke, ini lebih ke materi detailnya. Dari awal project planning, tuh kita bakalan melakukan project planning. Dan projectnya itu ya project kalian ya. Terus estimasi tadi. Terus, oke. Ruang lingkupnya nih, fungsinya, kinerja, batasan, antarmuka, kehandalannya gitu kan. Kayak pertanyaan. Nah, dalam membuat SRS, pasti kita bakalan punya banyak pertanyaan terkait sistem gitu. Jadi ini akan membantu kita membuat SRS. Misalnya siapa saja user atau ya usernya itu siapa saja, inginnya apa gitu kan. Dan siapa penggunanya yang akan menggunakan solusi ini ya. Terus nanti keuntungannya apa, sumber dayanya banyak lah ya. Bisa kalian lihat contoh pertanyaannya. Oh iya, dan untuk output dari ini, dari RPL, ERP itu tuh nggak harus SRS, nggak harus tertulis sebenarnya. Ya, jadi kita kan SRS itu gunanya buat biar kita tuh tahu detail gitu, yang user mau tuh apa. Jadi jangan sampai kita membuat sistem yang salah, yang nggak diinginkan user gitu kan. Kan rugi ibaratnya usernya nggak mau bayar mungkin kan ke kita. Kita pun
sia-sia waktu gitu kan, rugi waktu gitu. Jadi untuk SRS ini sebenarnya tergantung misalnya bentuk komunikasi antara user dengan programmernya, developernya bisa dengan komunikasi langsung gitu kan. Nggak harus tertulis juga itu nggak masalah gitu. Cuman untuk ini karena kita lagi lab, jadi kalian bikin SRS gitu. Ada sumber dayanya, sumber daya manusia, misalnya tadi karyawannya banyak ya, ada manajernya, senior software engineer-nya, atau udah yang spesialisasi misalnya database-nya, bagian telekomunikasi gitu. Oke, ini reusable software resources-nya. Next, environmental resources-nya. Oke, tekniknya. Ini teori banget sebenarnya. Terus untuk yang hitungan ini nanti ke depannya kita pelajari ya. Yang penting untuk sekarang, kita tahu dulu kerangkanya apa. Maksudnya kita belajar RPL, ERP itu untuk apa gitu ya. Yang penting kalian ada bayangan dulu nih tentang ini semua gitu ya. Oke, sama oh ini mah kita udah belajar ya harusnya ya di RPL 1 udah belajar kan ya? Oke, perangkat lunak, pengertian RPL. Oke, udahlah ini. Lanjut, coba saya lihat kalau yang ini siklus hidup. Oh ini yang materi. Ini yang nih kumpulan modelnya. Ada waterfall, incremental, prototyping model, banyak ya. Tapi setiap model ya pasti ada kelebihan dan kelemahan. Itu yang tadi kalian sesuaikan dengan sistem kalian gitu. Paling gitu sih. Terus, oh ini kalau yang awal, ini yang belum update sih. Jadi kita belajar pengenalan UML di sini. Tapi untuk materi sih sama, kan proposalnya tuh SRS-nya yang isinya tadi kan sama lah ini. Berarti latar belakang, ada ruang lingkup, tujuan proyek gitu. Nanti untuk ACTLA kalian langsung lihat aja di website ya. Kita nggak harus, kalian nggak harus bikin nih kayak yang ini yang saya gitu kan langsung sebanyak ini juga kan lumayan juga nggak sih kalau kalian tiap minggu bikin modelan begini gitu kan. Pasti banyak tugas juga di ya di kelas gitu. Jadi nanti kalian baca aja yang saya berikan di website ya. Nggak bakalan sedetil ini, it's okay. Gitu. Paling gitu sih. Udah ya. Semoga sudah jelas. Apabila ada pertanyaan, nanti seperti biasa kita ketemu di Jimit. Ya. Baik, begitu saja dari saya, Reja Nengganis. Makasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada misalnya info yang saya tahu masih salah gitu kan. Pengetahuan yang saya tahu masih kurang. Mungkin kalian yang lebih punya pengalaman yang lebih detail lagi di entah biasanya sih ini project manager misalnya yang kerja jadi PM gitu atau apa atau misalnya freelancer gitu kan. Nanti kita bisa discuss juga di Jimit ya. Oke, makasih. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.